Cuma pada waktu itu memang dia itu sempat menjadi tukang ojek, mungkin depresi atau bagaimana gitu kan. Motornya hilang, terus dia harus bayar utang ke painan ya, atau ke leasing gitu kan. Karena dia tidak mampu, akhirnya dia mengambil jalan pintas. Kalau dulu hampir semua orang yang lewat sekitar jam 11 malam ke sana itu pasti pernah lihat gitu kan. Jadi sering lewat. Iya, emang. Jembatan Cicati, atau yang lebih dikenal dengan sebutan Jembatan Tenjo Jaya, yang terletak di Desa Tenjo Jaya, Kecamatan Cibadak, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Jembatan Cicati ini dibangun sebelum Indonesia merdeka, yaitu pada masa penjajahan Belanda, tepatnya pada tahun 1918. Jembatan yang dengan panjang 32 meter dan lebar 3 meter menghubungkan Desa Tenjo Jaya dan Desa Sekarongi, Kecamatan Cibadak. Jembatan Cicati ini sangat vital bagi warga masyarakat di kedua desa tersebut, karena satu-satunya akses jalan ke kota Kecamatan Cibadak. Jembatan ini dari dulu sampai saat ini hanya beralaskan kayu dan besi yang sudah berkarat. Pembangunan jembatan ini yang pada masa itu berdasarkan sistem kerja paksa menyisakan bekas-bekas cerita-cerita seram di balik berdirinya jembatan tersebut. Konon banyak pekerja yang tewas dalam pembangunan jembatan tersebut. Cerita lain mengenai keberadaan makhluk astral di sekitar area jembatan tersebut. Konon banyak pengendara yang melewati jembatan tersebut banyak melihat penampakan-penampakan sosok astral ketika melewati jembatan tersebut di tengah malam. Misteri bersama Kang Naga, seorang ketua RT di wilayah tersebut, berusaha mengeksplor jembatan tersebut dan mengungkap sisi lain cerita-cerita mistis yang berada di jembatan tersebut. Sejarahnya gimana itu teh dulu setahu AA mengenai cerita Jembatan Merah? Kalau sejarah pembangunannya saya nggak tahu persis dibangunnya kapan, itu nggak tahu. Ya, tapi yang jelas kalau menurut dari kakek saya, karena kakek saya juga pendatang, salah satunya dia dari Bogor pada waktu itu. Ya, logikanya kalau menurut kakek saya itu semenjak pabrik ini dibangun, pabrik PT Perkebunan pada waktu itu masih teh, itu jembatannya sudah ada. Dan ini dibangun waktu masa Belanda. Berarti dengan keberadaan rumah dengan jembatan ini lebih dulu ini kayaknya ya? Ya, lebih dulu jembatan. Jadi kan rumah-rumah permukiman hari ini yang sekarang banyak di Desa Tenjo Jaya itu kan baru. Yang dulu itu untuk rumah-rumah itu nggak ada, tapi ada yang namanya bedeng yang disediakan oleh PT Perkebunan pada waktu itu untuk khusus para pekerja. Nah, seiring berkembangnya zaman, ada saudaranya yang dibawa datang terusan bermukim, akhirnya ada bikin rumah gitu kan, ada perkampungan. Dulu kan di sini bukan desa ya namanya, tapi di sini tuh masih nginduk ke Desa Pamurian pada waktu itu kalau nggak salah ya. Kalau nggak salah kan Desa Tenjo Jaya itu pemekaran baru gitu kan. Dulunya itu Desa Pamurian gitu. Desa Pamurian. Jadi konstruksi yang sekarang ini kan masih berarti asli dari zaman dulunya seperti ini ya? Ini tidak ada perubahan. Kalau masalah konstruksi itu dari dulu sampai sekarang seperti ini. Dan aslinya dari zaman Belanda itu gini? Iya, masih besi gitu kan. Paling kalau kayu itu memang setiap tahun ada perbaikan gitu. Tapi dari kayunya aja, kayu, baut gitu kan. Kalau dari besi konstruksi semuanya nggak ada yang berubah. Dan ini masih jembatan waktu zaman Belanda, kan sebetulnya jembatan Belanda kalau di sini. Secara fisik, secara visualnya dari dulu sampai sekarang emang seperti ini fisiknya. Cuman dulu itu kan warnanya kuning ya. Kuning kalau dulu mah, cuman sekarang catnya aja yang merah. Jadi aslinya mah warnanya kuning. Kuning dulu mah, kuning. Jadi ini mah cat baru lah Kang. Iya, cat baru. Berarti penyebutan jembatan merah teh apa dari dulu apa setelah dirubah jadi? Setelah dirubah jadi merah. Dulu itu kan warnanya warna kuning. Tapi Kang besina gitu kan ya, struktur besina pernah ada yang diganti tuh. Besina salah satu kayak gitu. Kalau diganti nggak ada, tapi penambahan ada.
Kalau yang diganti dirubah dikurangi nggak ada, tapi kalau penambahan ada dari siku. Kan dulu nggak ada sikunya, nggak ada di bawah. Di siku sama penahan itu aja. Pakai anggaran desa teh. Ya, dari anggaran desa. Di mana dia ya? Yang swadaya lah gitu. Terus kan selain tadi sisi sejarah yang menarik dari keberadaan jembatan ini juga kan ada informasi yang harus diluruskan ya mengenai keberadaan jembatan ini dari sisi dunia lainnya gitu. Karena pada saat itu kan ada informasi dengan adanya keberadaan itu malah menjadi masyarakat tuh enggan untuk keluar malam karena tadi cerita-cerita hal yang tadi. Menurut A sebagai penduduk sekitar dan sekaligus perangkat daerah di sini, gimana tuh A ininya tanggapannya? Ya kalau menurut cerita ya dari orang-orang tua dulu maupun dari teman saya yang sebaya dengan saya pun memang banyak ya penampakan ya sejenis kayak makhluk halus atau berbentuk kayak perempuan juga itu, tapi kan saya nggak tahu ya karena saya tidak pernah mengalami gitu kan. Kalau hal cerita-cerita seperti itu memang benar ada ya gitu kan, menurut cerita gitu kan, memang benar gitu kan. Terus ada juga saya luruskan di sini tuh bukannya ada yang bunuh diri ya, kan tadi pernah tanya ya, katanya ada yang bunuh diri, nggak ada yang bunuh diri, tapi dulu itu pernah ada orang yang bunuh diri di wilayah desa Tanjung Jaya, tidak akan saya sebutkan wilayahnya. Tapi bukan di sini. Tapi tepatnya bukan di sini. Bukan di sini. Cuma pada waktu itu memang dia itu sempat menjadi tukang ojek, mungkin depresi atau bagaimana gitu kan. Motornya hilang, terus dia harus bayar utang ke painan ya atau ke leasing gitu kan, karena dia tidak mampu akhirnya dia mengambil jalan pintas dan pada waktu itu tahun lalu itu kan masih jarang kendaraan ya, banyak orang yang nggak punya motor di situ kan, jadi ada ojek itu istilahnya ngalong. Yang ngalong itu katanya dia itu melihat penampakan sosok temannya itu gitu kan. Jadi dulur semua, jadi karena pada saat itu kondisinya ojek itu transportasi yang sangat penting ya. Iya, emang satu-satunya pada waktu itu, mau siang, mau pagi, mau malam ya untuk akses pengen cepat ya pakai ojek gitu kan. Karena kalau kesini kan tidak ada kendaraan khusus. Semenjak tahun 2012 kesini tuh nggak ada. Dulu ada yang masih mobil LP itu kan. Nah, itu dulu masih ada kendaraan seperti itu khusus Cibadak Tanjung Jaya. Tapi kan seiring berjalannya waktu karena kendaraannya sudah tua dan trayeknya mungkin nggak sanggup lagi lah diurus kayak gitu. Jadi salah satu akses untuk itu ya transportasi itu ya ojek itu ya. Ojek itu. Kalau ini kan nggak ada ininya, apa emang konstruksinya yang tengahnya di tengah saja? Enggak, emang dari dulu seperti ini, tidak pernah berubah. Tidak ada perubahan dari bentuk fisik itu, nggak ada. Dari dulu seperti ini. Yang perubahan paling kena kayu. Kayu. Oh, kayu itu. Jadi yang sering diperbaiki mah ini ya kayu. Dan ini jembatan yang paling sering dipakai untuk spot syuting ya, kayak film-film sejarah, dokumenter terus banyak lah film-film yang ngambil lokasi di sini di jembatan ini. Paling sering di jembatan ini. Kalau dulu kan saya juga sempat pernah ngojek juga ya. Cuman saya pernah nemu yang namanya musang yang memang benar ukurannya itu di luar normal ya. Itu aja sih yang pernah, karena itu bukan saya aja. Jadi dulu itu kan ada yang namanya konser ya di Armet, jadi pulang itu kan suka malam. Nah, pulangnya sekitar jam 11 atau jam 12. Nah, pas di jembatan ada musang raksasa gitu kan yang lewat, itu aja sih yang pernah itu. Kalau dulu hampir semua orang yang lewat sekitar jam 11 malam ke sana itu pasti pernah lihat gitu kan. Jadi sering lewat. Iya, emang sering lewat. Dan dia itu udah kayak biasa aja kalau ada orang lewat terus berhadapan-hadapan itu udah biasa, dia santai, nggak takut, dia santai. Sampai yang pakai motor itu harus nunggu dulu gitu kan, nunggu dia ngelewat lewat gitu. Tadi kita perhatikan ini masih penduduk masih jam segini masih padat ya. Ada ini nggak kejadian mengenai masalah kriminalitas di malam hari gitu di sini?
Kalau semenjak 2012 ke sini sudah nggak ada ya. Udah aman ya? Sudah aman. Dan akses lalu lalang masyarakat siang, malam maupun dini hari itu masih banyak ya sekarang. Kalau dulu nggak ada. 2012 belakang itu nggak ada karena memang dulu kan masih seram juga kan. Di sini nggak kondisinya nggak seperti sekarang gitu kan. Penerangan juga ini ya. Akses penerangan ada, terus ada tembok dengan tebing takut gitu rawan kan. ini ya. Gitu kan. Kalau dulu nggak ada. Jangankan untuk malam hari, sehabis maghrib aja udah jarang orang lewat gitu kan. Itu aja. Berarti istilahnya kalau sekarang mah kita mau ke sini malam 24 jam. 24 jam insya Allah ya kalau dari sisi tadi faktor ini ya. Apalagi kalau sekarang kan banyak orang juga yang mancing gitu kan. Menjadi tempat spot buat mancing juga kan. Biasa kalau malam tertentu itu banyak yang mancing gitu kan di jembatan itu. Pernah enggak warga di sini ada yang misalkan kerasukan terus dia menyambung-nyambungkan dengan ya kalau cerita-cerita gitu memang bener banyak gitu kan. Misalkan lewat gitu kan ternawan tiba-tiba kesurupan sampai 2 hari 3 hari ayah. Oh, pernah ayah. Dulu pernah ya orang kawan apanya. Mungkin di mana lah maghrib kan lewat. Maghrib lewat menjelang entah apa penyebabnya gitu kan, karena mungkin dia lagi labil atau kosong akhirnya kan kesurupan. Itu sampai 3 hari. Surupannya 3 hari? Iya 3 hari. Ini nyangkut ke sini? Iya, sampai kan orang-orang tua dulu pintarnya ritualnya gitu kan, akhirnya manggil orang pintar lah gitu kan, ustadz atau kiai lah, akhirnya mengadakan ritual ya sembuh lah. Biasa kudu aya non sih ritual-ritual sajian seperti itu kan. Jadi menganggapnya yang masuk ke sosok yang masuk ke dia itu dari sini. Oh gitu. Kurang lebih seperti itulah gitu. Ya, itu memang benar gitu kan, ayat kesulitan. Dulu. Jadi dalam tadi tehnya setiap ngeliat ke dia mental udah kena teh, jadi si makhluk itu teh langsung ada celah buat masuk. Jadi udah ekspektasi nate, ka dia mah serem ya. Gitu. Iya gitu. Ditakutkan gitu kan. Ekspektasi nangis tapi lagu ya.